Yang saya hormati para wakil talqin bangsa Abah yang bisa hadir pagi hari ini. Yang saya hormati para kasepuhan manakib, kasepuhan khotaman, para pelopor manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno, juga yang saya hormati pemangku manakib pagi hari ini, Pak Halim beserta keluarga besarnya, Ikhwan, Akhwat, Thariqah, Qadian, Naqsyabandiyah, Mansuriyah, Laisir, Narasa, PPKN, yang kembali pagi hari ini kita semuanya dipisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung, untuk senantiasa mengikuti manakib online internasional pagi hari ini. Moga apapun niat kita, hajat, doa, dan harapan kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam qaul Allah Subhanahu wa taala. Hormati bangsa Ba'awas, radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengucap doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah pada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita ditanya bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Harus begitu. Jadi jangan bulan apa? Bulan Sya'ban. Hilang hurufnya. Tapi kalau begitu bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Hurufnya ada 5. Dalam kitab Fadhailus Syuhur, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Bulan Sya'ban, hurufnya ada 5. Ada Shin, ada Ain, ada Ba, ada Alif, dan ada Nun. Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini, pengersa Abah memaknai huruf pertama, yaitu huruf Shin dengan syukur. Maka bahasa pengersa Abah tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat yang paling besar adalah syukur kita telah dipertemukan dengan seorang manusia mulia yang mengajarkan kepada kita cara untuk kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun selalu ingat kepada Allah. Yang mengajarkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalan hamba-hamba yang senantiasa diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat zikir. Maka kita bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita disuruh eling, disuruh ingat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita eling, dengan kita ingat, dengan kita zikir, maka senantiasa kita selalu bersamaan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur. Tapi mohon maaf, manusia akan menjadi manusia yang pandai bersyukur, manusia akan menjadi manusia yang senang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kecuali apa? Kecuali mereka yang sudah ridho. Maka bulan Rajab sudah membekali kita dengan rohnya ridwanullah. Pengen dapat keridhaan dari Allah, harus ridho akan segala ketetapan Allah. Ketetapan Allah tidak selalu yang enak, yang bentuknya tidak enak pun. Menurut kita ya, menurut pandangan manusia. Kita tetap ridho saja.
Karena kalau sudah ridho, ya dikasih senang ridho, dikasih tidak senang ridho, maka ujung-ujungnya ya ini dia akan jadi bersyukur terus dalam kondisi apapun. Kalau kata orang Sunda mah, ada orang yang jatuh, tangannya yang satu patah, kalau dia untung cuma satu patah, masih ada satu lagi. Ayo terus, masih terus bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur. Manusia akan menjadi bersyukur kalau dia sudah ridho. Maka alat ridho kita sudah dikasih oleh Tuhan kita. Masya Allah. Kalau syukur kita melalui lisan, dihiasi dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar zikir yang sudah jelas-jelas melalui kalimat mulia la ilaha illallah, tapi aplikasinya adalah akan keluar dari lisan yang selalu berzikir, yang selalu menyebut nama Allah, nama mulia Allah dengan kalimat mulia, maka yang keluar dari lisannya itu adalah bahasa-bahasa kata-kata yang indah. Bahasa-bahasa kata-kata yang tersusun rapi, bahasa-bahasa yang apa ya namanya, senang, enak didengar, tidak memprovokasi, tidak menyakiti hati orang, perasaan orang, tidak akan keluar kata-kata kotor, kata-kata kedengkian, kata-kata kasar. Kenapa? Karena lisannya kan memang sudah terbiasa mengucap kalimat mulia la ilaha illallah. Jadi malu. Lisannya akan malu ketika harus keluar kata-kata kotor. Dan sayang, orang sudah dibersihkan lisannya. Sudah dibersihkan dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Lalu tiba-tiba harus mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna. Sia-sia. Maka sebagai ungkapan syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka aplikasi yang keluar dari lisan ini adalah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang menyejukkan, bahasa-bahasa yang menyenangkan hati orang. Contoh konkret tidak lain, tidak bukan, ya ini dari guru agung kita. Lihat bahasa guru agung kita. Pandai sekali untuk menempatkan. Ketika yang dihadapinya misalnya anak kecil, si abang misalnya putra saya, kita dihadapan bahasa-bahasa untuk anak kecil itu masya Allah menyenangkan untuk abang, gitu ya, untuk seusia si abang, untuk anak kecil. Lalu ketika yang dihadapinya misalnya ikhwan, beda lagi. Oh ikhwannya kelihatannya begini nih, yang begitu. Jadi setiap siapapun yang dihadapi, apa itu keluar dari lisan mulianya itu bahasa-bahasa yang menyejukkan, menenangkan, indah sekali. Nah maka Abah mengajarkan kepada kita, ketika kita yang pandai berzikir, kita yang sudah dibisahkan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tercermin daripada aplikasi setiap perkataannya, dari setiap ucapannya, dari setiap apapun yang keluar dari lisan. Kita bisa membedakan kok. Ya. Kalau Abah itu suka membedakan begini. Kalau ada wakil talqin sedang ceramah, sedang menyampaikan tausiah atau sedang menyampaikan hikmah ilmiah, Abah itu bisa tahu, oh ini yang keluar dari lisannya itu pure keilmuan yang luar biasa, dapat ngapalin sebelum tampil, sebelum hikmah ilmiah, sebelum ceramah, ngapalin dulu nih. Keilmuannya luar biasa. Ada lagi, Pak Nasabah pun menyatakan, Masya Allah, yang disampaikan itu semuanya benar-benar karena amalnya. Jadi ya, yang dia sudah lakukan, tentang nikmatnya misalnya amalia malam, nikmatnya dia banyak berzikir, nikmatnya keberkahan dari baca sholawat Bani Hashim, hanya dia curahkan keluar dari lisannya. Apa itu bisa tahu? Oh ini Masya Allah, setiap ucapannya benar-benar pure daripada amal yang sudah dia lakukan. Maka syukur bilisan
itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, maka saat itu pula otomatis lisan ini akan terjaga dari segala kata-kata keji, kata-kata yang buruk. Yang kedua, ada syukur bil qalbi. Masya Allah, kalbu kita, hati kita kalau tidak ketemu talqin, tidak mengalami talqin, kalbu kita sampai saat ini masih nganggur. Masih nganggur sampai kapanpun. Nggak ada kerjaan. Akhirnya apa ya? Namanya sesuatu yang tidak ada kerjaan. Akhirnya apa? Setiap ada apapun jadi geremet. Jadi sesuatu yang apa namanya ya? Yang sia-sia, yang dipikirkan. Jadi sibuk mikirin masalah orang lain, sibuk mikirin masalah kesalahan orang lain, sibuk hatinya itu geremet untuk menyerap segala tentang yang untuk orang lain, terutama kalau yang jelek-jelek. Maka kalau sudah ketemu dengan ta, lam, qaf, ya, nun, talqin, maka hatinya jadi punya kerjaan. Hatinya jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara pandai bersyukur? Sudah ditanamkan kalimat syukur melalui zikir khofi kita. Zikir khofi aktif, berarti syukur kita membludak. Makin banyak, makin mantap, makin tajam zikir khofinya, berarti makin mantap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusapi senang aja. Kalau orang yang hatinya bersih, hatinya yang selalu bersyukur, karena efek daripada zikir yang ditanamkan kepadanya terus diaktifkan, terus dimaksimalkan, maka beda kok kelihatan. Langsung terbukti dari perangainya. Tapi bukan cuma sekedar ucapannya, tapi tingkah laku beda. Kita hampir bisa membedakan mana orang yang menyampaikan pujian dengan hati yang bersih, hati yang tulus, dengan orang yang menyampaikan pujian tapi hatinya yang kurang ini. Maksudnya kenapa? Karena dari perangainya pun, dari kata-kata yang terdengar oleh lisan kita, apalagi sama-sama pecinta kesucian jiwa, itu akan bisa merasakan. Gitu. Ya hati dirasakan oleh hati lagi. Gitu. Yang disampaikan oleh lisan bisa saja hanya sampai lisan lagi, sampai telinga lagi keluar. Tapi ketika yang disampaikan oleh lisan, tapi bisa diserap oleh hati ini, maka efeknya pun akan terasa berbeda. Maka syukur biqalbi. Tidak ada waktu lagi untuk hati kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus merobitohkan diri, mempersamai guru agung kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apa. Kalau hatinya sudah selalu terpaut kepadanya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, maka yakin setiap iring langkahnya, setiap gerak-geriknya, semuanya hanya petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih karena mengikut guru yang bersih. Ikut guru yang bersih, terus ikut, hanya sampai kepada baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik hati bersih yang akan menyampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya, tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan action. Masya Allah. Kakinya yang selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi sakit, tidak sakit, asam urat terasa, sedang tidak terasa, encok sedang terasa, tidak terasa. Kaki ini ya sudah. Kalau masih bisa dibisahkan, ngerangkak deh kita. Masih bisa untuk datang ke tempat manakibah. Masih digunakan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Masih bisa kakinya melangkah-melangkah ke tempat-tempat yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur ini dengan cara bersyukur dengan anggota tubuh, dengan tubuh kita. Tangannya yang selalu bersyukur dengan tangannya, Masya Allah, tidak selalu pengen dikasih terus. Tapi apa? Dia pun berusaha tangannya untuk bisa memberi.
Tangannya bisa memberi, tangannya bisa merangkul, bukan memukul, gitu ya. Tangannya bisa memeluk dengan pelukan kasih sayang. Karena kita ikut dengan guru yang penuh dengan kasih sayang. Masya Allah. Semua dari anggota tubuh ini ketika kita sudah bersyukur kepada Allah karena sudah ditanamkan kalimah mulia, sudah ditanamkan talqin kepada kita semuanya melalui guru agung, maka Masya Allah setiap aktivitas gerak-gerik tubuhnya semuanya selalu dilandasi syukur kepada Allah dengan doa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini udah orang yang pada bersyukur itu ya sudah setiap gerak-geriknya selalu apapun yang dilakukan hanya Allah saja yang dituju, hanya ridho Allah yang dipengenin, tidak ada yang lain, sudah tidak ada yang lain, hanya itu saja. Jadi setiap gerak-gerik aktivitasnya bukan lagi karena Allah, tapi ku Allah. Gerak-gerik yang kita lakukan, gerak-gerik hamba yang sudah ketemu dengan ta'lam qafiyah nun, akhirnya dia sudah talqin, jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik yang dilakukannya sudah bukan karena Allah lagi, tapi ku Allah. Sudah semuanya sudah ku Allah. Sudah sama Allah. Itu diyakini sekali. Kita melakukan aktivitas apapun sudah ku Allah. Oh begini ku Allah. Begitu ku Allah semuanya. Jadi akhirnya apa ya? Kalau sudah Allah yang punya mau, Allah yang menggerakkan segalanya, ya sudah. Kita mah tinggal gerak saja, ikuti alurnya saja. Kita mah hanya hanya wayang, ikut dengan aturan dalam. Allah yang sudah menetapkan kepada kita menjadi seorang wayang, maka kita meyakini dalamnya adalah guru agung kita, Pengarsa Abah. Karena Pengarsa Abah sebagai dalang, sebagai pemimpin, sebagai guru yang akan nanti menjadi akan menjadi orang terdepan yang akan bersaksi, yang akan mempertanggungjawabkan, yang akan mempertanggungjawabkan semua gerak-gerik yang kita lakukan berinya sekolah. Maka kemarin kalau yang waktu di pusat bulan lalu semuanya dibawa oleh Abah, semuanya yang ditanya itu nanti langsung apa yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi untuk kita semuanya. Kita sudah bertemu dengan guru agung, sahabat, guru rohani kita yang bertanggung jawab dunia akhirat kita, yang bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Maka sudah tidak kata lagi selain bersyukur kepada Allah. Sekarang maka kata Abah tinggal kita nyari duit biar banyak, biar bisa sedekah, biar bisa beramal soleh, bisa bantu orang lain, bisa menakiban. Udah gitu ya. Kenapa? Karena alat syukurnya sudah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut dengan guru agung kita sehingga kita terus ikut dengannya, maka akan terbawa kepada itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih pada waktu talqin. Terima kasih yang tidak terhingga dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang sudah kita terima melalui berkah karomah dari Guru Agung. Ikut doa Guru Agung, berkah segalanya semuanya selalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.